Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Rahmalia dengan NIM 23021080022 dari kelas MPIA. Saya akan menjelaskan mengenai ilmu pendidikan Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Herlina MPDI. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama tentang konsep dasar pendidikan Islam, yang kedua tujuan pendidikan Islam, yang ketiga asas dan prinsip pendidikan Islam, yang keempat pembinaan dan tanggung jawab pendidikan Islam, yang kelima alat-alat pendidikan Islam, dan yang keenam adalah pendidik dalam pendidikan Islam. Bab 1 mengenai konsep dasar ilmu pendidikan Islam. A. Pengertian pendidikan Islam. Menurut Hanafi Dedeka 2017, pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya dan menuju terbentuknya manusia seutuhnya sesuai dengan syariat dan norma-norma Islam. Lalu, pendidikan Islam mempersiapkan manusia untuk mengenal, memahami, menghayati, dan meyakinkan ajaran Islam dengan syarat harus menghormati, memeluk agama lain dalam hubungan antar agama guna terciptanya persatuan dan kesatuan umat. B. Dasar-dasar pendidikan Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad, merupakan sumber utama dan yang pertama. Lalu ada Sunnah Nabi, adalah segala bentuk perkataan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW, baik sebelum dia diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Lalu ada ijtihad, atau yang sering kita dengar dengan perkataan para sahabat. Lalu yang keempat ada kemaslahatan masyarakat. Maslahat adalah membawa manfaat dan menjauhkan mudarat. Lalu ada yang kelima itu nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan sosial, yaitu usaha pemeliharaan, pengembangan, dan pewarisan nilai-nilai budaya. Dan apabila budaya itu terputus, maka akan menimbulkan masalah baru dalam kehidupan. Lalu yang keenam ada hasil pemikiran dalam Islam. Hal yang dimaksud adalah pemikiran para filosof, pemimpin yang khususnya muslim dalam bidang pendidikan. C. Fungsi ilmu pendidikan Islam. Pendidikan Islam memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan sebagai upaya pembentukan seseorang harus melalui proses panjang yang tidak serta-merta dapat diketahui hasilnya. Lalu yang kedua, secara khusus, pendidikan Islam yang bersumber dari nilai-nilai agama Islam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan proses perjuangannya. Lalu yang ketiga, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah dengan tujuan keselamatan dan kemakmuran untuk kebahagiaan hidup di akhirat. Lalu yang keempat, pendidikan Islam meliputi seluruh bidang kehidupan manusia di dunia, dan manusia dapat memanfaatkannya sebagai tempat menanam benih buah amaroh yang nantinya akan dipetik buahnya. Teori, hipotesis, dan asumsi-asumsi kependidikan yang bersumberkan ajaran agama Islam sampai kini masih belum tersusun secara ilmiah. Ubayati 2018. Bab 2. Tujuan pendidikan Islam. A. Pengertian tujuan pendidikan Islam dan fungsinya. Tujuan pendidikan Islam adalah mengarahkan sebuah individu maupun kelompok untuk meningkatkan diri kepada Allah agar mereka memperoleh kesenangan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Fungsi-fungsinya yang pertama, mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan tentang jati diri manusia, alam semesta, serta Tuhan yang menciptakan seluruh jagat raya ini. Lalu yang kedua, membuat manusia terlepas dari segala sesuatu yang bisa merendahkan harkat dan martabat mereka, baik faktor dalam diri sendiri atau yang disebut dengan internal, maupun faktor dari luar atau eksternal. Lalu yang ketiga, mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan untuk mendukung serta memajukan kehidupan manusia. B. Prinsip-prinsip dalam formulasi tujuan pendidikan Islam. Yang pertama adalah prinsip universal, yang kedua adalah prinsip kesederhanaan dan keseimbangan, yang ketiga prinsip kejelasan atau tabayun, lalu yang keempat adalah prinsip tidak bertentangan, yang kelima prinsip realisme dan dapat dilaksanakan, yang keenam prinsip perubahan yang diinginkan, yang ketujuh prinsip menjaga perbedaan-perbedaan individu, lalu yang kedelapan adalah prinsip dinamis. C. Komponen-komponen tujuan pendidikan Islam. Secara teori, tujuan akhir pada proses pendidikan Islam digolongkan menjadi yang pertama yaitu tujuan normatif, yang kedua adalah tujuan selektif, yang ketiga tujuan determinatif, lalu yang keempat ada tujuan integratif, dan yang kelima adalah tujuan aplikatif. D. Formulasi tujuan pendidikan Islam. Menurut Al-Abrasi, beliau berpendapat dalam merumuskan tujuan pendidikan Islam, seyogianya memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, membentuk akhlak yang mulia, lalu yang kedua, mempersiapkan kehidupan baik di dunia maupun untuk di akhirat kelak. Lalu yang ketiga, menemukan semangat belajar para peserta didik serta memuaskan mereka dalam berbagai macam ilmu pengetahuan dan kemungkinan mereka untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang ilmu itu sendiri. Lalu yang keempat adalah mempersiapkan para peserta didik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di samping aspek agama dan rohani. Bab 3. Asas dan prinsip pendidikan Islam. A. Pengertian asas-asas pendidikan Islam. Asas-asas pendidikan Islam merupakan acuan atau dasar yang menjadi panduan untuk mencapai tujuan pendidikan. Asas-asas pendidikan juga dapat diartikan sebagai referensi dalam melaksanakan pendidikan. B. Asas-asas pokok pendidikan. Yang pertama adalah asas Tughuri Handayani, yaitu upaya seorang guru yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bersikap mandiri dalam mengembangkan minat dan bakat dengan tetap memberikan nilai positif dalam mewujudkan cita-cita peserta didik saat berada di dalam dunia pendidikan. Lalu yang kedua adalah belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat ini adalah usaha setiap orang untuk memperoleh ilmu pendidikan tidak mengenal batas usia. Tidak hanya belajar pendidikan akademik dan non-akademik, melainkan belajar dari pengalaman di kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga adalah asas kemandirian dalam belajar. Merupakan dasar keinginan sendiri untuk belajar. Peran orang tua dan guru adalah mengarahkan anak untuk belajar tanpa paksaan. C. Prinsip-prinsip pendidikan Islam. 1. Pengertian prinsip pendidikan Islam.
Prinsip pendidikan Islam adalah suatu dasar atau asas yang dijadikan sebagai landasan dasar dalam membimbing dan mengarahkan para peserta didik dan membentuk kepribadian mereka selaras dengan nilai-nilai yang ada di dalam agama Islam dengan tujuan agar mereka itu mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. 2. Prinsip-prinsip pendidikan Islam. Yang pertama adalah prinsip rumusan tujuan, lalu yang kedua ada prinsip universal atau sumuliyah, lalu yang ketiga ada prinsip kesederhanaan dan keseimbangan, lalu yang keempat ada prinsip kejelasan atau tabayun, lalu yang selanjutnya adalah prinsip tidak bertentangan, lalu ada prinsip realisme dan dapat dilaksanakan, lalu ada prinsip perubahan yang diinginkan, prinsip menjaga perbedaan-perbedaan individu, dan yang terakhir adalah prinsip dinamis. 3. Prinsip pada proses evaluasi pendidikan. Menurut Harun Rashidin, prinsip-prinsip evaluasi pendidikan yaitu yang pertama adalah kontinuitas, yaitu berkesinambungan antara satu dengan yang lain dan waktunya secara rutin. Lalu yang ketiga adalah universal, pendidikan dilaksanakan secara menyeluruh. Lalu yang ketiga adalah objektif, pendidikan dilakukan berdasarkan objektif, yaitu berdasarkan data-data dan informasi-informasi yang sebenarnya. Bab 4. Pembinaan dan tanggung jawab pendidikan Islam. A. Pembinaan pendidikan Islam. Menurut Stokoh, pembinaan adalah suatu tindakan yang dimaksudkan dalam rangka perbaikan terhadap suatu tindakan yang telah dilakukan agar menjadi lebih baik, atau sesuatu yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan yang tidak baik agar tidak akan dilakukan karena sudah adanya pembinaan. Adapun teknik pembinaan antara lain yang pertama adalah pengembangan siswa, yang kedua disiplin, yang ketiga penghargaan, yang keempat keselamatan, yang kelima kesehatan, dan yang keenam motivasi. B. Tanggung jawab pendidikan Islam. Yang pertama adalah pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab menurut Ridwan Salim adalah tanggung jawab sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan baik. Peranan itu berupa hak maupun kewajiban ataupun kekuasaan. Bentuk-bentuk tanggung jawab pendidikan Islam. Yang pertama adalah tanggung jawab iman, yang kedua ada tanggung jawab pendidikan akhlak, yang ketiga tanggung jawab pendidikan jasmani, lalu yang keempat adalah tanggung jawab pendidikan akal, yang kelima tanggung jawab pendidikan rohani, lalu yang keenam adalah tanggung jawab pendidikan sosial. Bab 5. Alat-alat pendidikan Islam. A. Pengertian alat pendidikan Islam. Alat dalam pendidikan Islam adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mempengaruhi jiwa peserta didik agar dapat menjadi insan yang bertakwa, berakhlak, dan menegakkan kebenaran sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai hamba Allah dan juga khalifah di muka bumi. D. Jenis-jenis alat-alat pendidikan Islam. Ada 3 jenis alat pendidikan Islam. Yang pertama adalah media visual, yaitu seperti bahan bacaan, media realita, lalu model, ada juga media grafis, lalu ada papan tulis, media proyeksi, dan film bingkai atau slide. Lalu yang kedua ada media audio. Media audio berupa radio dan juga kaset audio. Lalu yang ketiga ada media audio visual, yaitu seperti media video dan juga media komputer. C. Tujuan penggunaan alat pendidikan Islam. Yang pertama itu memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk memahami materi pembelajaran. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi. Lalu yang ketiga, menumbuhkan sikap dan keterampilan dalam penggunaan teknologi. Yang keempat, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan dan menyenangkan. Bab 6. Pendidik dalam pendidikan Islam. A. Pengertian pendidik. Pendidik adalah seorang profesional yang pekerjaannya khusus menyampaikan atau mengajarkan atau mengevaluasi hasil pembelajaran yang sudah disampaikan kepada peserta didik di sekolah. B. Landasan Islam tentang pendidikan. Saya mengambil Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama benda, semua benda ini, jika kamu yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. C. Fungsi pendidik. Menurut Kumala 2014, fungsi pendidik adalah yang pertama, mendewasakan peserta didiknya. Yang kedua, memberikan dorongan agar peserta didiknya mau mengembangkan bakat dan potensinya. Lalu yang ketiga, memberikan ilmu sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta didik. Lalu yang keempat, memberikan pengganti orang tua peserta didik saat di lingkungan pendidikan. Lalu yang kelima itu menjadi jalan bagi masa depan yang cerah bagi para peserta didiknya. Lalu yang keenam, menjadi penghubung antara pemerintah dan peserta didik dalam hal kebijakan-kebijakan pendidikan. Kompetensi pendidikan. Kompetensi pendidikan merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi pendidik ada 4, yaitu yang pertama adalah kompetensi pedagogi, yang kedua kompetensi profesional, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang keempat kompetensi kepribadian.